Saudari dan saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang biasanya disampaikan kepada kita. Sekurang-kurangnya menurut bacaan hari ini ada 3. Yang pertama, pembuangan Babel tahun 587 sampai dengan 539. 40 tahun bangsa Yahudi dibuang ke daerah Babilonia, mana kita kenal Sungai Babel, di daerah yang sekarang disebut sebagai Irak dan Iran. Cerita yang kedua yang biasa kita dengar adalah cerita tentang perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan yang ketiga yang merupakan suatu refleksi iman yang mendasar berasal dari teologi Santo Paulus adalah tentang berbagai macam anugerah atau karunia yang dinamakannya kurnia roh di dalam kehidupan ini. Dengan 3 cerita itu mau dihadirkan kepada kita kehadiran Allah yang berdaya menyelamatkan, dan daya untuk menyelamatkan diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Bagi bangsa Yahudi yang mengalami pembuangan di Babilonia, dan waktu itu mereka atas perintah raja mereka diizinkan untuk kembali ke tanah Israel dan membangun kembali Gereja. Nabi Yesaya tampil dengan mewartakan kepada mereka warta peneguhan, warta penghiburan, warta peneguhan penguatan, supaya mereka mampu dengan semangat yang baru sesudah pembuangan membangun kembali Gereja Yerusalem, bait Allah. Itu yang dinamakan semangat merestorasi kerajaan Israel, semangat untuk membangun kembali hubungan mereka dengan Allah. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, Nabi menggunakan ungkapan yang biasa kita kenal, ungkapan seperti di dalam perkawinan. Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan. Waktu mereka ditawan, dibuang ke Babilonia, seluruh wilayah Yudea, Samaria di utara seperti negeri yang ditinggalkan, dan bangsa Israel seperti bangsa yang ditinggalkan Yahweh. Nabi mengembalikan itu. Engkau tidak akan lagi dinamakan yang ditinggalkan, tidak lagi dinamakan yang kesepian, yang sunyi senyap, yang tidak bersuami. Lalu dibalik dari itu, engkau akan dihibur, engkau akan didampingi, engkau akan dimasukkan kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Terhadap orang-orang Israel di masa Yesus, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Kota Kana tidak terlalu jauh dari kota Nazaret. Dibayangkan itu terjadi pada awal karya Yesus. Yesus memulai dari Nazaret, lalu kemudian perlahan-lahan menuju ke arah timur ke kota Kana, dan nanti dari sana menuju ke selatan, menuju ke Galilea.
Di sana ada cerita yang menarik. Air menjadi anggur. Setiap kali kalau merenungkan perikop Injil ini, saya bermimpi semoga peristiwa pengubahan air menjadi anggur terjadi di kota Ambuan. Dari hitungan-hitungan para ahli, ada 4.360 liter anggur, hampir satu tangki besar 5.000 liter. Jadi itu kalau terjadi di pesta-pesta kita di Ambuan, saya bayangkan orang punya mabuk pasti ramai. Apalagi bukan hanya diubah menjadi anggur, tapi diubah menjadi martini rosso, menjadi sopi kepala. Pasti orang tidak bubar-bubar dari pesta. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kegembiraan yang diwartakan oleh Injil adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan kita dan membawa semangat yang sama, semangat transformasi. Jadi kalau tadi itu restorasi, pembangunan bait Allah, berarti pembangunan seluruh tatanan kehidupan supaya masuk kembali ke dalam persekutuan dengan Yahweh. Di sini pun sama. Tanpa kehadiran Tuhan, hidup kita menjadi seperti air tawar. Tidak ada rasa, tidak ada daya yang membuat kita mengalami kegembiraan. Paling-paling hanya untuk menghilangkan rasa haus, tapi tidak mempunyai bobot lebih. Tuhan hadir di tengah kita, dan melalui Injil Dia mengarahkan kita supaya kita mengalami kegembiraan. Tapi kegembiraan bukan sekedar, saya ulang kembali, bukan sekedar hidup yang hura-hura. Kegembiraan yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang beraroma segar, hidup yang bernuansa kehidupan yang benar, karena kita memiliki hidup di dalam kelimpahannya. Air menjadi anggur, yang tawar menjadi yang bermakna. Dan saudari-saudaraku sekalian, dengan kekuatan Tuhan menambah kekayaan hidup kita, Tuhan menjadikan hidup kita lebih memiliki bobot ilahi. Baru kita akan memiliki keterbukaan lebih dan kekayaan untuk menghidupi berbagai macam karunia roh. Dan karena itu, saudara dan saudaraku, kita bisa bekerja apa saja karena kita didorong, diteguhkan, diarahkan, dibimbing oleh Roh Allah yang menghidupkan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa semoga Tuhan senantiasa hadir dengan daya penyelamatannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita terpisah dari Tuhan karena berbagai macam sebab, Tuhan datang untuk membawa kita pulang, masukkan kembali kita di dalam persekutuan dengan Dia. Mungkin selama masa COVID
Kita terus-menerus bercokol dalam keadaan merasa tidak pasti. Pelayanan-pelayanan sakramen juga kurang. Kita hanya datang berkelahi dengan uskup, dengan pastor, dengan gugus tugas karena tidak diizinkan untuk merayakan pernikahan di hotel-hotel. Tuhan mau mengembalikan kita untuk kita sadar tentang kehadirannya yang berdaya ubah, yang merestorasi kehidupan kita, yang fana penuh dengan kehidupan yang baka. Kalau selama masa COVID dan tahun-tahun sebelum itu kita sampai melupakan begitu banyak sakramen gereja, kita begitu jauh dari sapaan Tuhan, Tuhan hadir kembali untuk menyadarkan kita. Bahkan saudara-saudara sekalian, melalui peristiwa pernikahan di Kana, di kabar gembira untuk para pemabuk, Tuhan Allah mau membawa kita dalam kehidupan kita yang sempoyongan, hidup kita yang tidak teratur. Seringkali dalam keadaan mabuk kita tidak tahu banyak hal, sembarangan. Tuhan mau mengembalikan kita ke tatanan kehidupan yang baik. Sekurang-kurangnya rambut disisir bagus, tahu sikat gigi, tahu cuci muka, tahu mandi, supaya kita mengembalikan diri kita sebagai citra Allah, putra putri Allah, bahwa kita memiliki dalam diri kita kekayaan gambar dan rupa Allah. Seringkali kita melupakan kemuliaan seperti itu. Allah hadir untuk membawa kita kembali. Saudari dan saudaraku, mari di dalam roh Tuhan kita menghayati hidup kita mengalami restorasi, mengalami transformasi, supaya hidup kita diperkaya oleh kekuatan roh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk